Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia SGU 2021 ini yang sudah memberi kesempatan saya untuk sharing tentang hemoroid dengan materi terapi pembedahan hemoroid, kapan dan apa yang terbaik. Tadi yang pertama mungkin sudah dijelaskan tentang yang non operatif, nah bagian saya yang operatif. Baik, secara singkat akan kami jelaskan tentang definisi etiologi hemoroid, di mana terdapat plexus hemoroid yang merupakan pembuluh darah normal pada mukosa rektum bagian distal dan anoderm, dan bila terjadi gangguan maka akan terjadi plexus vaskular yang membesar. Hemoroid merupakan dilatasi varikosus vena dari plexus hemoroid hemodialis inferior et superior di daerah anorektal, di mana bisa satu atau beberapa bagian. Jadi kalau kita lihat pada sebelum operasi itu kita bisa melihat di mana letak-letak terjadi dilatasi varikosusnya. Apakah di jam 3 atau jam 7 atau jam 11. Ada beberapa. Di sini terjadi kompleks terhadap pembuluh darah, jaringan otot, dan jaringan lunak. Etiologinya bisa karena usia lanjut, karena diet kurang serat, konstipasi, aktivitas berat, beban berat yang meningkatkan tekanan intraabdomen, kehamilan, obesitas, juga penggunaan toilet jangan waktu yang lama. Seringkali kita sering melihat orang ke toilet dengan bermain HP di sana, memungkinkan untuk lama-lama di toilet. Anatomi anal kanal seperti kita tahu bahwa batas untuk hemoroid eksterna dan interna itu adalah linea dentata. Bila dia sebelah distal dari linea dentata disebut dengan hemoroid eksterna, dan bila dia di sebelah proksimal dari linea dentata itu adalah hemoroid interna. Pathofisiologi hemoroid, pertama teori vaskuler atau varises, dilatasi venosa dari jaringan vena bantalan anus, di mana dilatasi vena dari plexus hemodialis superior, dilatasi vena dari plexus hemodialis inferior, menyebabkan hemoroid interna, eksterna. Tapi ini kurang didukung bukti karena insiden hemoroid pada hipertensi portal atau dilatasi vena varices rectum dan plexus venosus pada bantalan anus. Kemudian varices rectum bukanlah hemoroid. Sedangkan teori peningkatan atau kelemahan dari jaringan penyangga plexus vena atau anal cushion maka bisa lebih diterima ya. Karena apa? Karena terjadi pengejaran kronik, kemudian dipaksa kolap sehingga akan terjadi kerusakan dan kelemahan dari muscularis mucosa, vertebrae dan ligamentum palp. Prolap dapat kembali ke posisi semula, di mana bila terjadi kelemahan penyangga jaringan maka akan terjadi meletak, maka terjadilah hemoroid. Tarikan dari pembuluh darah bantalan anus menyebabkan penipisan tunika media dan sphincter ani interna prolap. Dia akan menghambat aliran venosa dan menyebabkan trombosis. Faktor-faktor risiko hemoroid ini sudah dijelaskan, bisa dibaca. Ya, olahraganya adalah olahraga yang angkat berat ya. Angkat berat, bukan kalau lari atau renang itu sangat baik untuk hemoroid. Klasifikasi hemoroid. Hemoroid terbagi menjadi eksterna dan interna, tadi sudah dijelaskan, atau dia gabungan antara internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Nah, di mana derajat hemoroid interna dibagi menjadi 4, satu hanya keluhan saja, hemoroidnya di sebelah di dalam dan tidak keluar, sedangkan grade 2 itu sudah menonjol, tapi dia bisa kembali dengan sendirinya. Kemudian grade 3 dia menonjol, keluar hemoroid internanya dan hanya bisa kembali bila dibantu dengan tangan. Kemudian grade 4 dia tidak bisa kembali tonjolannya. Gejala hemoroid internal ada hemoroid internal, ada prolap, keluarnya mukos, perdarahan, rasa tak nyaman, gatal. Ya. Kemudian eksterna ada rasa terbakar, nyeri, dan gatal. Dan biasanya orang terjadi internal dan eksternal maka keluarnya bisa bersamaan.
Diagnosisnya, pertama anamnesis, biasanya ada darah segar pada buang air besar, stiklon gatal pada anus. Darah segar ya, bukan darah hitam ya. Kalau darah segar itu biasanya menetes setelah BAB. Hemoroid internal derajat 2 biasanya terasa pada ada massa pada anus dan anemia tidak nyaman. Hemoroid derajat 4 telah mengalami trombosis, perdaan disertai nyeri, menunjukkan adanya trombosis hemoroid eksternal dengan ulcerasi trombus pada kulit. Lalu kita lihat pada operasi itu biasanya ada trombus kecil yang menetap di sana dan tidak bisa hilang. Pada hemoroid internal timbul gejalanya ketika mengalami prolap sehingga terjadi ulcerasi, perdarahan, dan trombosis. Pada hemoroid eksternal bisa tanpa gejala atau dapat ditandai dengan rasa tak nyaman, nyeri akut, atau perdarahan akibat ulcerasi dan trombosis. Pemeriksaan fisik. Pada saat kita memeriksa, ditemukan pembukaan vena yang mengindikasi hemoroid eksternal atau internal yang mengalami prolap. Hemoroid internal derajat 1 dan 2 biasanya tidak terlihat dari luar dan cukup sulit untuk membedakannya dengan lipatan mukosa melalui pemeriksaan rektal tuse, kecuali hemoroid tersebut telah mengalami trombosis. Jadi dengan rektal tuse kita meraba tonjolan yang kompresibel, yang nodul, ya, mukosanya lembut, tidak teraba massa. Inspeksi perianal untuk melihat ada atau tidaknya fisura, fistula, polip atau tumor dan menilai ukuran perdarahan tingkat keparahan inflamasi. Pemeriksaan penunjang bisa dilakukan endoscopi, bisa dilakukan sigmoidoskopi, dan kolonoskopi merupakan level evidence 1 dan level rekomendasinya B dilakukan pada pasien dengan hematosesia. Diagnosis banding. Banyak terjadi diagnosis banding pada pasien yang mengalami nyeri pada rektal atau perdarahan atau massa, antara lain abses, kanker, kondiloma, fisura, ani, fistula, ani, paraanal, inflammatory bowel disease, polip, putalgia fugak yang nyeri terus-menerus, proctitis, rektal prolap, dan skin tag. Nah, bagaimana algoritma tata laksananya? Pertama, pemeriksaan harus diperiksa dengan benar, secara komprehensif, mulai dari riwayatnya, kemudian pemberian fisiknya, endoscopi atau rektoskopi, ya, jika diperlukan, untuk menyingkirkan differential diagnosis, misalnya adanya colorectal cancer atau kondisis. Nah, tata laksana yang pertama dan untuk semua grade adalah perubahan pola hidup yang baik, yaitu dengan cara olahraga teratur, olahraga ringan, jogging, atau running, atau renang, atau jalan, walking, ya. Kemudian dietary change, dietnya banyak mengandung serat, kemudian dan minum air putih yang cukup. Toileting behavior education, perubahan di toilet yang benar, yang baik, ya, dan tidak berlama-lama istilahnya. Kemudian fiber suplemen, ya, tambahan makanan berserat. Pada grade 1 dilakukan secara konservatif terapi dengan fiber suplemen, dietary, dan lifestyle change. Dengan grade 2 bisa dilakukan office-based treatment, artinya tidak perlu di kamar operasi, hanya bisa di klinik dengan cara rubber band ligation misalnya. Kemudian pada grade 3 hemoroid bisa dengan rubber band ligation atau dipertimbangkan operasi, misalnya dengan stapler atau Morgan Milligan atau open. Nah, grade 4 maka ini algoritmanya atau disarankan dengan menggunakan surgical management. Pertama, yang non-farmakologis pada tata laksana hemoroid adalah untuk mencegah semakin memburuknya hemoroid internal derajat 1 sampai 3 atau pasien yang menolak operasi. Diberikan pada semua jenis dan derajat, yaitu perbaikan pola hidup, pola makan, dan defekasi. Defekasi disesuaikan dengan posisi jongkok untuk menghindari pengendalian yang kuat.
Tapi ini akan masing-masing individu bisa berbeda karena kadang-kadang pada posisi secara anatomi memang posisi jongkok itu lebih mengurangi pengejanan, tapi bisa juga dengan toilet atau WC yang duduk dengan ditambahkan apa seperti bantalan di kakinya agar lebih tinggi. Farmakologis. Tujuan memperbaiki defekasi dan meredakan atau menghilangkan keluhan dan gejala dibagi menjadi 4, yaitu obat yang memperbaiki defekasi, obat simptomatik, dan obat untuk menghentikan perdarahan, dan obat penyembuh dan pencegah serangan hemoroid. Sudah dijelaskan tadi pada sesi yang pertama oleh senior. Kemudian kita akan melanjutkan yang minimal invasive surgery atau minimal invasif, bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat perburukan penyakit dengan tindakan yang tidak terlalu invasif berupa skleroterapi hemoroid, rubber band ligation hemoroid. Pembedahan hemoroid indikasinya adalah 1. Hemoroid internal dengan derajat 2 yang berulang terus-menerus bahkan sampai perdarahan, kemudian sampai anemi berat, kemudian hemoroid derajat 3 dan 4 dengan gejala, atau mukosa rektum menonjol keluar anus, hemoroid derajat 1 dan 2 dengan penyakit penyerta seperti visura, skin tag, ya, kegagalan penatalan konservatif, dan permintaan pasien. Jenis-jenis pembedahan. Ada teknik skleroterapi, kemudian dengan menginjeksi 5 mili oil phenol 5%, vegetable oil, quinine dan urea hidroklorat, hypertonic salt solution dengan local injection, ya, submucosa hemoroid, di mana efek injeksi sklerosan ini akan terjadi edem, reaksi inflamasi dan proliferasi fibroblas dan trombosis intravaskuler. Reaksi ini dapat menyebabkan fibrosis pada submucosa hemoroid sehingga mencegah mengurangi prolaps jaringan hemoroid. Teknik ini murah dan mudah dilakukan, tapi jarang dilakukan karena tingkat kegagalan yang tinggi. Rubber band ligation. Ligasi jaringan hemoroid dengan rubber band menyebabkan nekrosis, iskemik, ulcerasi, dan scarring yang akan menghasilkan fiksasi jaringan ikat ke dinding rektum. Komplikasinya nyeri dan perdarahan. Nyeri bila kurang pas melakukan rubber bandnya, ya, karena mengenai sarafnya. Untuk hemoroid interna, kalau eksterna nyeri. Infrared thermoregulation, sinar inframerah masuk ke jaringan dan berubah menjadi panas, dapat digunakan untuk mengatur banyaknya jumlah kerusakan jaringan. Prosedur ini menyebabkan koagulasi, oklusi, dan sikloris jaringan hemoroid. Teknik ini singkat dan dengan komunikasi yang minimal. Doppler ultrasound guided hemorrhoid artery ligasi. Arteri ligasi, teknik menggunakan proctoscope yang dilengkapi Doppler probe yang dapat melokalisasi arteri. Sehingga kalau sudah ketemu arterinya, di situ dilakukan ligasi. Kemudian arteri yang memperdarai jaringan hemoroid tersebut diligasi menggunakan absorbable suture atau benang absorbable, dan pemotongan aliran darah akan mengurangi ukuran hemoroid. Krioterapi, teknik ini dilakukan dengan temperatur yang sangat rendah untuk merusak jaringan atau cold therapy. Kerusakan ini disebabkan kristal yang terbentuk di dalam sel, menghancurkan membran sel dan jaringan. Hasil terapi ini cukup mengecewakan sehingga jarang dilakukan dan digunakan hanya untuk derajat 1 dan 2. Stapler hemorrhoidopexy. Teknik dilakukan dengan menginsisi jaringan hemoroid pada bagian proksimal dentata lain. Kemudian keuntungannya berkurangnya rasa nyeri pasca operasi, aman dan efektif sebagai standar hemodektomi. Cuma kalau kita tidak teliti dalam pemakaiannya, bisa menyebabkan bleeding bila terlalu pendek dari anal verge dan stricture bila terlalu jauh dari anal verge. Jarak yang terbaik antara 2,5 sampai 3,5.
kita ambil 3,5 cm dari anal valve, yaitu sekitar 3 cm. Nah, apa dan kapan terapi hemodinamik yang terbaik? Yang untuk perbandingannya ya, tentunya dengan yang invasif atau minimal invasif. Pada bending atau rubber band ligation, resolusi pada simptom menunjukkan positif 2, artinya outcome-nya relatif netral dibandingkan dengan prosedur pembedahan yang lain. Sedangkan untuk mereduksi dari prolap itu hanya positif 1, artinya outcome kurang disukai secara outcome prolapnya. Sedangkan rekarennya juga hampir sama, kemudian nyerinya juga hampir sama, kemudian long recovery time-nya kurang. Jadi kurang bagus ya dibanding yang lain. Infrared photocoagulation juga demikian, resolusi dari gejalanya kurang, kemudian tidak ada aplikasinya pada reduksi prolap. Nah, sedangkan untuk recurrent seperti recurrent itu outcome-nya sangat disukai, cukup bagus, positif 3. Sedangkan nyerinya masih ada, kurang begitu sukai. Sedangkan longer recovery juga kurang. Open hemodectomy, resolusi simptomnya bagus. Ya, resolusi dari gejala-gejalanya bagus, menghilang gejala-gejalanya. Kemudian juga reduksi prolapnya berkurang, itu juga positif 2. Tapi likelihood of recurrensinya, kemudian amount of post surgical pain, ya, outcome more likely, outcome-nya lebih disukai, recovery time-nya lebih disukai, positif 3. Closed hemodectomy, simptomnya juga bagus, kemudian reduction prolapnya hampir sama, recurrentnya kurang begitu disukai, surgical pain-nya lebih disukai, outcome-nya more likely, hampir sama. Kemudian lamanya recovery-nya juga positif 3. Sedangkan stapler hemodectomy, resolusi dari gejalanya itu hampir sama. Outcome relatif neutral in comparison with other surgical procedure, hampir sama dengan yang lain. Reduction untuk prolapnya itu lebih bagus ya, jadi lebih disukai. Sedangkan recurrentnya positif 2, post surgical pain-nya positif 2, dan namanya recovery-nya positif 2. Femoral artery ligation tanpa mukopeksi, resolusi dari simptomnya positif 2, kemudian untuk likelihood recurrentnya positif 2, surgical pain-nya less likely, kemudian long recovery time-nya juga less likely. Sedangkan femoral artery ligation dengan mukopeksi, maka di sini resolusi dari simptomnya, gejala-gejala yang menghilang itu hampir sama dengan yang lain. Kemudian reduksi prolapnya juga hampir sama dengan yang lain. Kemudian recurrentnya juga hampir sama dengan yang lain. Begitu juga dengan surgical pain dan recovery-nya. Jadi ini adalah sebagai pertimbangan. Terus bagaimana pertimbangan untuk di prakteknya? Rekomendasi dalam praktek yang pertama, di mana A itu konsisten, good quality pasien dengan berorientasi pada pembuktian, evidence based, maka peningkatan intake fiber ya itu adalah sangat efektif untuk first line non-surgical treatment for hemorrhoid. Jadi semua grade itu harus memperbaiki atau meningkatkan intake seratnya. Kemudian sebagian besar pasien yang dilakukan eksisi dari adanya thrombus hemorrhoid, ya,
dalam waktu 2 atau 3 hari biasanya menghilang, ya, simptomnya menghilang karena diambil. Ya, ini adalah evidence-nya B, yaitu inconsistent of or limited quality, ya, B. Sedangkan yang lain rubber band ligation dipertimbangkan untuk pada klinik atau di praktek, di tempat praktek untuk grade 1 sampai dengan 3. Ini rekomendasinya ada A, eksisi konvensional hemoroidektomi efektif untuk terapi pada grade 3 atau 4. Atau adanya recurrent atau yang dengan simptomatik yang tinggi pada hemoroid, perdarahan dan lain-lainnya. Itu rekomendasinya A. Itu konsisten dan sangat bagus kualitasnya. Kemudian penggunaan ligasur selama konvensional hemoroidektomi atau open, ya, itu menurunkan nyeri, ya, itu rekomendasinya adalah A, dan cepat dalam recovery-nya. Sedangkan dibandingkan dengan konvensional hemoroidektomi, setelah hemoroidektomi hasilnya lebih sering terjadi recurrent dari gejala dan prolapsnya. Ini rekomendasi A. Jadi perbandingan antara hemoroidektomi yang konvensional dan stapler itu stapler lebih more frequent. In symptom and prolapse. Jadi stapler itu lebih sering terjadinya recurrent dan simptom rekurrensi kembali ke simptom dan prolapse. Sedangkan hemorrhageal artery ligation pada kasus-kasus emergensi dengan outcome-nya itu hampir sama, similar dengan konvensional hemoroidektomi pada grade 2 dan 3. Ini rekomendasinya adalah C, yaitu konsensus disease oriented evidence, yaitu berdasarkan penyakitnya, usual practice, expert opinion, or case series. Jadi ini adalah rekomendasi C untuk yang kasus-kasus emergensi. Saya kira itu, dan pesan-pesan penting dari materi ini adalah diagnosis yang tepat pada hemoroid merupakan modal dasar penata laksanaan, meliputi anamnesis, simptom yang teliti, peran fisik yang benar, dan penunjang yang tepat, agar kita tidak salah dengan diferensial diagnosis. Dia tinggi serat pada pola hidup yang baik, serta pola hidup yang baik merupakan terapi dasar tanpa mempertimbangkan derajat hemoroid, dan penata laksanaan minimal invasif efektif pada derajat 1, 2, dan 3. Intervensi yang berulang dapat menunjukkan keberhasilan terapi, dan terapi pembedahan merupakan pilihan pada pasien dengan derajat tinggi dengan simptom yang jelas dan mengganggu. Demikian materi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi dan sharing serta menjadi pertimbangan agar kita bisa melakukan terapi yang baik dan benar atau tepat pada kasus hemoroid. Terima kasih. Saya Abdul Muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.